Melawan hipotermia. Pendakian Gunung Merapi 2016 solo hiking. Guys, Gunung Merapi sepi banget. Halo sobat penggiat alam, balik lagi bersama saya Fajar Eko Prasetyo di Cerita Pendaki. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya melawan hipotermia saat solo hiking ke Gunung Merapi di tahun 2016 lalu. Di tengah kegabutan di kos saat weekend, akhirnya saya memutuskan untuk memberanikan diri solo hiking. Waktu itu sebenarnya saya masih bingung antara memilih ke Gunung Merbabu ataupun ke Gunung Merapi, dan akhirnya saya pun memilih untuk mendaki ke Gunung Merapi. Sekitar pukul 9 pagi saya berangkat dari Semarang menuju ke base camp Selo. Waktu itu sampai sana kurang lebih menjelang zuhur, sekitar setengah 12-an. Kondisi saat itu di sana cukup begitu ramai kala itu, dan setelah memarkirkan motor saya pun istirahat di sana. Tak lama hujan lebat pun turun. Waktu itu sembari menunggu saya pun makan nasi dan minum teh hangat. Sekitar 1,5 jam menunggu, sekitar pukul 1:30 akhirnya hujan pun reda, dan setelah saya melakukan registrasi saya pun melakukan pendakian seorang diri. Jalan aspal menemani perjalanan saya di awal sampai di tempat dimana banyak sekali warung dan ada bertuliskan New Selo. Jalan dari situ mulai menyempit, hanya jalan cor yang kurang lebih hanya 1 meter saja di pinggiran jurang. Saya pun terus berjalan seorang diri. Di perjalanan waktu itu begitu teramat sepi. Dari New Selo itu sampai pos bayangan sebelum pos 1 hampir tidak bertemu dengan pendaki, paling hanya 1-2 orang saja. Karena masih kuat di pos bayangan yang ada shelternya sebelum pos 1, saya tidak beristirahat di situ. Saya melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Saya pun berjalan dan terus berjalan sampai pada titik saya istirahat sebelum pos 1 persis. Waktu itu saya sedikit rehat untuk minum dan mengisi tenaga. Kala itu kondisinya benar-benar sangat sunyi, kabut pekat, nyaris gerimis. Tak lama beristirahat, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Jalan dari pos 1 menuju ke pos 2 semakin menanjak dan terus menanjak. Jalan tanah mulai tergantikan oleh jalan berbatu. Saat melakukan perjalanan menuju ke pos 2, gerimis mulai membasahi bumi. Saya pun mengenakan mantel waktu itu. Di perjalanan menuju pos 2, saya pun melihat banyak sekali kera waktu itu. Sayangnya tidak saya abadikan melalui video ataupun foto. Saya pun berjalan dan terus berjalan seorang diri sampai pada akhirnya saya tiba di pos 2. Saya pun berjalan sedikit ke atas dari pos 2 dan menjumpai satu tenda yang telah berdiri di sana, namun tertutup. Sampai pada akhirnya saya pun mendirikan tenda tak jauh dari tenda tersebut. Di tengah kabut pekat dan gerimis, saya pun bergegas mendirikan tenda. Dan setelah jadi, saya pun memutuskan untuk masuk kala itu. Gerimis masih saja membasahi bumi. Kabut pekat menutupi indah panorama kala itu. Sekitar pukul 5 sore waktu itu, kondisi alam mulai membaik. Kabut mulai tergantikan oleh pemandangan yang bagus. Saya pun keluar tenda hanya untuk melihat indah panorama itu. Ketika saya sedang melihat panorama yang indah itu, tak lama datang satu rombongan yang hendak mendirikan tenda. Mereka bertanya kepada saya, di mana tempat terbaik mendirikan tenda. Saya pun menyarankan untuk mendirikan tenda di dekat tenda saya. Sebenarnya selain tempat tersebut, biasanya ketika kita mendaki ke Gunung Merapi, kebanyakan pendaki mendirikan tenda di Pasar Bubrah. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik mendirikan tenda di dekat situ saja, karena masih banyak pohon dan ya lebih teduh lah daripada di Pasar Bubrah yang kondisinya emang hanya padang luas berbatu. Setelah sedikit mengobrol, akhirnya mereka pun mengiyakan saran saya. Akhirnya mereka mendirikan tenda di dekat tenda saya. Ya baguslah, saya pun sedikit lega karena saya pikir nanti malam ada teman untuk mengobrol. Saya pun membantu mendirikan tenda, dan setelah jadi salah satu dari mereka masuk ke tenda saya. Waktu itu kalau nggak salah sih kayaknya sih leadernya, udah bapak-bapak. Kami pun mengobrol dan terus mengobrol. Ternyata mereka adalah rombongan dari kota Surabaya yang sehari sebelumnya mereka telah melakukan perjalanan ke Gunung Merbabu. Nah, karena Merbabu berdekatan dengan
Merapi. Akhirnya mereka memutuskan sekalian untuk mendaki ke Gunung Merapi. Mereka pun sempat bertanya kepada saya, "Loh, sendirian mas? Nggak takut?" Si bapak itu ngomong ke saya kayak gitu. Saya pun cuma menjawab, "Nggak tahu pak, gimana ya. Pokoknya setelah solo hiking yang saya lakukan di Gunung Ngaran sebelum pendakian ini, saya lebih nyaman melakukan solo hiking. Ya lebih menikmati indah panorama. Ya walaupun kadang saya merasa kesepian." Obrolan kami pun semakin hangat kala itu. Hening berubah menjadi ramai dengan canda tawa kami kala itu. Sampai pada akhirnya sesaat sebelum maghrib, kami dikagetkan oleh beberapa pendaki yang mendatangi kami. Ada satu perempuan dan kalau tidak salah 4 atau 5 laki-laki. Dengan pakaian yang masih basah kuyup, mereka tergesa meminta bantuan. Ternyata salah satu dari mereka yang perempuan tidak kuat melanjutkan perjalanan turun. Wanita itu mengalami kedinginan hebat dan badannya begitu menggigil dengan muka yang sangat pucat. Tanpa pikir panjang, saya refleks langsung memasukkan wanita itu ke dalam tenda saya, dan saya pun menawarkan sleeping bag saya untuk dipakai olehnya. Wanita itu benar-benar terlihat sangat pucat. Walaupun sudah dibungkus oleh sleeping bag yang hangat, badannya terus dan terus menggigil. Sampai pada akhirnya saya dan beberapa pendaki Surabaya lainnya membuatkan minuman hangat untuk mereka. Saya pun melihat ada salah satu dari mereka yang laki-laki pun ada yang menggigil hebat. Akhirnya saya pun melepas jaket untuk dipakai olehnya. Kami pun berkerumun waktu itu untuk saling menghangatkan. Dan setelah berbincang sedikit dengan mereka, ternyata mereka ingin melakukan tektok karena sesaat sebelumnya mereka juga telah melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Karena kurangnya waktu dan tuntutan pekerjaan di keesokan harinya, mereka pun memutuskan untuk tektok saja di Gunung Merapi ini tanpa membawa perlengkapan camping, begitupun makanan berat. Mungkin hanya makanan ringan saja kala itu. Akhirnya mau tidak mau mereka semua harus stay di tempat itu. Saya pun waktu itu rada bingung. Karena apa? Karena tenda saya sendiri dan tenda rombongan Surabaya yang sebelumnya juga sudah tidak muat lagi. Sampai pada akhirnya saya pun teringat dengan tenda yang tak jauh dari tenda kami. Dan ketika saya menuju ke tenda tersebut, ternyata ada bapak-bapak dan anaknya yang sedang packing dan berkemas untuk hendak turun. Nah, tanpa pikir panjang waktu itu saya mencoba melobi si bapak itu bersama dengan salah satu rombongan yang tektok itu. Dan setelah negosiasi dan menjelaskan segalanya, untunglah bapak itu teramat baik. Ia mempersilahkan tendanya untuk dipakai. Tidak hanya itu, ia juga meninggalkan sleeping bag, matras, dan makanan sisa. Dan setelah berbincang, akhirnya bapak itu berpamitan dengan kita dan melanjutkan perjalanan turun. Senja mulai meninggalkan eloknya. Malam yang gelap dan dingin mulai menusuk. Setelah malam gelap, kami pun menuju tenda masing-masing. Dan sekitar pukul 8 atau 9, si wanita ini mulai bangun dan mulai sadar. Akhirnya kami pun mulai mengobrol. Ternyata rombongan mereka adalah rombongan dari Surabaya juga yang sesaat sebelumnya telah melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Dan dengan alasan minimnya waktu dan keesokan harinya harus bekerja, mereka berniat tektok saja. Namun apa daya, ketika kita di alam, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Untunglah waktu itu kita dipertemukan dan alhamdulillahnya kami pun bisa membantu mereka. Obrolan pun semakin hangat sampai pada akhirnya kita pun lelah dan memutuskan untuk istirahat tidur. Pagi menyapa, indah luar biasa. Sekitar pukul 4:30 saya sudah bangun. Saya pun mencoba membangunkan beberapa pendaki lainnya untuk melakukan summit. Namun karena mereka masih santai, akhirnya saya pun memutuskan untuk summit seorang diri waktu itu. Baiknya waktu itu si perempuan ini meminjamkan kaos kaki kepada saya karena memang kaos kaki yang saya pakai itu basah waktu itu. Akhirnya saya pun berjalan seorang diri menuju ke summit. Di tengah perjalanan pemandangan indah luar biasa. Sayangnya waktu itu saya belum memiliki kamera dan HP saya pun masih jadul. Jadi saya tidak bisa mengabadikan secara maksimal waktu itu. Setelah menikmati alam yang luar biasa, akhirnya saya pun memutuskan untuk turun kembali ke tempat camp. Dan tak lama rombongan yang lain pun sampai di tempat camp. Saya lupa entah yang wanita itu sudah turun duluan bersama temannya atau berpamitan dengan saya,
Tapi yang jelas ketika waktu itu saya dan rombongan Surabaya yang pertama masak nasi dan makan bersama, rombongan yang perempuan itu sudah tidak ada. Dan ini adalah beberapa foto yang sempat saya abadikan waktu itu. Beberapa hal yang dapat kalian ambil pelajaran dari kisah pendakian saya kali ini adalah yang pertama, usahakan ketika kalian naik gunung itu jangan tektok, terlebih ini adalah gunung yang besar dan berbahaya. Yang kedua, kalaupun kalian tektok, alangkah baiknya kalian tetap harus membawa perlengkapan yang safety, yang memang berat, tapi ini untuk keamanan kalian juga pada akhirnya. Kalian tidak bisa menggantungkan nyawa kalian kepada orang lain yang ada di sana. Iya, kalau ketemu pendaki lain. Kalau misalkan tidak ketemu dan kondisi kalian benar-benar sulit, itu akan sangat merugikan, karena ketika kita di alam kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Fajar Eko Prasetyo, salam lestari.